Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan UAS Digital Business. Dimulai dari nomor satu yaitu aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur pendaftaran user, di mana user bisa membuat toko dan menjual produk. Nah, pertama kita akan mendaftar dahulu sebagai user. Untuk mendaftar kita ke pojok kanan atas ada tulisan register, kita klik saja. Lalu kita mengisi data pribadi, isi lalu password 123, password lagi 123, alamat Rio, kode pos 84112, nomor HP 087234567890, daftar. Nah, jika sudah berhasil, kita login. Kita login pakai tadi akun ini ya, 123, kita login. Nah, jika kita sudah berhasil login, maka kita langsung pergi ke toko untuk membuat toko kita. Kita tambah toko. Nah, kita tambah tokonya namanya apa ya? Toko baju. Baju Nike. Kita pilih logo, masukin logo, simpan. Aduh, lupa nih. 8412. Oke. Nah, kalau kita sudah membuat tokonya, kita mengisi barang yang akan kita jual. Kita tambah produk, baju 3 Nike, baju Nike, harganya murah aja 100.000, stoknya 71. Kita masukkan foto produknya, kita simpan. Nah, sudah berhasil ya. Baiklah, selanjutnya kita ke codingannya. Kita ke controllers register.php. Nah, di sini kita ke bagian function index. Di sini gunanya adalah untuk menyimpan data inputan dari view dengan nama inputan sebagai berikut, ada nama, email, password, dan lain-lain. Lalu kita di sini ada if jika password pertama dan kedua itu tidak sama, maka akan muncul alert atau apa namanya notifikasi error dan password dan konfirmasi tidak cocok. Nah, lalu ada if lagi. Jika ini fungsinya adalah untuk jika kita sudah mempunyai email yang terdaftar, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut, yaitu error email sudah terdaftar. Lalu lanjut di sini, ini fungsinya adalah untuk mendeklarasikan data yang akan dikirimkan ke database. Lalu kita lanjut ke bagian controller toko.php. Nah, di sini ada namanya data toko. Jadi di bagian ini fungsinya adalah untuk data toko menyimpan toko user berdasarkan pembeli ID atau ID pembeli. Nah, lanjutnya bagian simpan. Function simpan ini gunanya adalah untuk menyimpan file logo kita, logo dari toko. Logo dari toko itu akan disimpan di folders upload, lalu ke folders toko. Formatnya sebagai berikut, yaitu JPG, JPEG, dan PNG. Lalu kita lanjut ke bagian. Nah, ini seperti yang tadi sudah pernah saya sebutkan. Di sini adalah fungsinya adalah data ini menyimpan data yang akan dikirimkan ke database. Lalu lanjut ini bagian edit. Bagian update sama saja seperti yang bagian simpan tadi ya. Kira-kira mirip-mirip lah ya. Lanjut ke bagian hapus dan terakhir detail penjualan. Nah, lanjut ke bagian controllers product.php. Nah, di sini fungsi bagian ini adalah untuk session dengan value ID toko. Lalu lanjut ke bagian tambah. Ini untuk menambahkan semua data dari kategori dan data merek. Lalu ke bagian ini untuk terhubung sama database, bagian simpan ya. Ini edit, lalu update ya hampir sama-sama kayak simpan.
Lalu hapus, ada upload foto ya, ini untuk menyimpan fotonya di folders uploads, lalu folders produk, lalu ini tipe fotonya, ada JPG, JPG dan PNG, lalu ini maksimal size-nya, dan kira-kira seperti itu untuk produk dari controller ini. Oke, kemudian di sini saya Hanif Rifan Asidik dengan NIM 231122990. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan untuk bagian pada nomor 2, yaitu aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur perhitungan ongkos kirim yang terintegrasi dengan API Raja Ongkir. Oke, mungkin langsung saja saya coba demokan. Di sini saya coba untuk checkout satu barang. Nah, di sini saya membuat menjadi dua tipe pengiriman untuk diri sendiri atau menggunakan alamat yang sudah diinput saat pendaftaran ataupun menjadikan dropshipper. Jadi kita harus menginput alamat manual ya. Untuk contoh saya akan menggunakan alamat yang sudah digunakan untuk pendaftaran saja ya. Kemudian di sini kita tinggal memilih kurir yang akan digunakan, maka akan otomatis menghitung ongkirnya menggunakan API Raja Ongkir. Oke, selanjutnya di sini akan saya coba jelaskan alurnya ya, eh, penggunaan API Raja Ongkir. Oke, di sini saya mendeklarasikan API key yang saya gunakan. Kemudian di sini URL untuk mencari alamat. Kemudian, nah di sini pada library Raja Ongkir, saya membuat dua function untuk search alamat dan cek ongkir. Untuk funksi pertama, saya menggunakan URL dari yang sudah saya deklarasikan di atas dengan keyword ini bisa diisi seperti kode pos maupun kecamatan maupun kota. Itu bisa diisi dari ketiga parameter tersebut. Oke, ketika alamat sudah ketemu, berarti sisa function untuk mengecek ongkir ya. Di sini saya di controller checkout saya membuat function untuk cek ongkir. Di sini ada beberapa data ya dari inputan form tadi yang sudah diisi dari eh, saat registrasi ya. Nah, karena kemarin sempat ada update pada endpoint Raja Ongkir, jadi sekarang untuk origin atau alamat pengirim dan alamat destinasi itu menggunakan ID yang didapat dari search alamat tadi. Jadi saya mencoba untuk mendapatkan ID dari masing-masing alamat dengan memanggil function get ID. Ini saya hubungkan ke library Raja Ongkir juga untuk mendapatkan ID dari setiap alamat. Ini location, kemudian ini sistemnya hampir sama untuk mencari alamat, tetapi kalau ini kan saya mendapatkan semua data alamatnya. Jika ini saya hanya mendapatkan ID dari masing-masing lokasi, mungkin itu. Nah, di sini untuk endpoint yang saya gunakan untuk mengecek ongkir yaitu menggunakan domestic cost. Jadi ada 4 parameter yang digunakan: origin, destination, berat, sama kurir yang digunakan. Kemudian akan dikembalikan data ini jika sudah mendapatkan data akan dikembalikan ke view, eh, kemudian akan ditampilkan pada ongkos kirim. Nah, di sini untuk proses pengirimannya itu melalui fungsi cek ongkir ya. Ketika semua sudah terisi, maka akan otomatis memanggil Ajax dengan URL checkout dan cek ongkir dengan 4 parameter tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian akan mengembalikan data yang didapatkan, kemudian menampilkan estimasi harga di view-nya. Mungkin untuk API Raja Ongkir itu saja. Kemudian saya akan jelaskan untuk payment gateway-nya. Di sini coba saya bayar.
Nah, di sini akan muncul modal yang akan muncul di layar. Kita bisa memilih semua metode pembayaran karena di sini saya ingin mendemokan, jadi saya menggunakan QRI saja yang mudah. Oke, setelah saya copy address dari QR ini, kemudian kita coba untuk masukkan ke QR code image URL-nya kita masukkan ke payment simulator di mitranya ya. Kita pay, kemudian kita cek apakah statusnya sudah terbayar. Nah, di sini maka akan payment successful karena sudah berhasil eh, di payment simulator di Mitrans ya. Oke, untuk yang pertama-tama untuk integrasi Mitrans atau payment gateway ini saya membuat library Mitrans di libraries for the libraries. Kemudian di sini saya memasukkan server key milik saya. Kemudian saya membuat beberapa function untuk mendapatkan token, notifikasi, dan status. Di sini saya memanggil beberapa function ini pada eh, checkout ya. Nah, di sini di proses pembayaran ini saya juga menggunakan Ajax dengan Windows SnapPay atau yang tadi muncul modal. Jadi ketika sudah di sini saya menambahkan callback ketika sudah sukses akan update status menjadi sukses, kemudian jika masih pending juga statusnya juga akan masih pending, error juga akan membatalkan pembayaran. Ketika modal tersebut di close, pembayaran masih bisa dilanjutkan pada halaman riwayat. Nah, karena tadi eh, sudah dicoba kemudian berhasil, maka tidak perlu untuk membayar kembali. Mungkin itu saja integrasi API Raja Ongkir dengan Mitransnya yang dapat saya sampaikan. Halo, perkenalkan nama saya Alde Fananda 23123000. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur di mana user bisa melihat histori pembelian yang telah dia lakukan. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke halaman home-nya, terus kita akan ke riwayat. Setelah itu kita ke lihat detail. Nah, di sini adalah detail pesanan yang barusan teman saya beli ya. Oke. Jadi untuk kodenya sendiri di bagian controller sini tuh adalah yang untuk public function index ini tuh dia tuh akan mengambil seluruh riwayatnya berdasarkan ID pembeli dari database riwayat. Setelah itu untuk public function yang detail ini tuh jadi tuh dia tuh akan mengambil seluruh pesanan berdasarkan ID pesanan dari database pesanan. Terus untuk yang kedua ini tuh yaitu dia mengambil detail pesanan berdasarkan ID pesanan dari database detail produk. Jadi seperti itu. Oke, baik. Di sini adalah history model yang untuk kontrol historis tadi itu. Nah, di sini itu kita menambahkan public function get all history berdasarkan ID pembeli. Terus kita juga menambahkan public function get mengambil pesanan berdasarkan ID. Terus yang ketiga kita menambahkan public function untuk mengambil detail pesanan berdasarkan ID pesanan yang tadi kita gunakan di controller seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur kupon diskon harga produk. Oke, jadi di sini tuh pertama-tama saya menambahkan di menu dashboard admin dashboard ini tuh yaitu manage kupon. Nah, di sini tuh ada saya tambahkan nama kupon, ada kode, ada gambar, ada diskon, ada statusnya juga. Nah, jadi di sini tuh kode ini tuh yang berguna saat kita akan men-check out suatu barang, terus kita harus memasukkan kode ini untuk mendapatkan potongan yaitu sebesar 30% dan juga 10%. Nah, di sini ada tambah kupon juga. Nah, kita mungkin akan menambah kuponnya namanya 17 Agustus ya. Agustus. Oke. Nah, untuk kode kuponnya saya akan menggunakan 17 AGST. Nah, untuk diskonnya karena 17 Agustus sudah mendekatinya, jadi saya akan memberikan 70. Nah, terus
ini dan aktif. Nah, di sini udah terlihat bahwa pesanannya tuh sudah di apa ya, kuponnya sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita juga bisa mengedit kalau misalnya kita mengedit misalnya jadi 60% gitu atau sebagai menambah jadi 80% gitu di update. Nah, jadi 80%. Nah, ini bisa diuji juga di daerah marketplace. Jadi kita membeli seperti apa ya, di baju naik lagi ya. Kita beli untuk 100.000. Nah, untuk ini kita pilih JNE dulu. Oke, nah kita akan masukkan 17 AGST. Nah, di sini gara-gara diskonnya 80%, jadi kita mendapatkan, nah di sini ada diskon 80%, jadi kita mendapatkan cuma 51.000. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang database-nya. Jadi di sini ID kupon, saya menambahkan ID kupon sebagai primary dengan integer 8, terus ada nama kupon dengan varchar 20, terus ada kode dengan varchar 10, gambar dengan varchar 225, status dengan enumnya aktif dan non-aktif, dan diskonnya yaitu integer 2. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang controllernya, yaitu di sini ada public function index untuk menampilkan kupon-kupon tersebut. Terus setelah itu ada function simpan untuk menyimpan gambar dengan tipe JPG, JPG, dan PNG dan simpan ke upload/kupon. Oke, jadi jika gambarnya gagal diupload, maka akan bertuliskan upload gagal dan die. Jika benar, maka akan diupload ke data file name. Oke, jadi di sini untuk mendeklarasikan ada nama kupon, kode diskon, gambar, dan status. Setelah itu jika berhasil disimpan, maka akan bertuliskan kupon berhasil disimpan. Tapi jika tidak, maka akan bertuliskan kupon gagal disimpan. Terus akan kembali ke halaman admin kupon. Setelah itu di sini ada juga edit, yaitu untuk mengedit kupon dengan cara mengambil berdasarkan ID dari kupon. Oke, terus di sini juga ada update untuk mengupdate, ada gambar. Terus sama seperti tadi di bagian menyimpan, tapi di sini digunakan untuk mengupdate. Oke, terus di sini untuk menghapus berdasarkan ID kan di redirect. Nah, di sini juga ada public mention cek kupon. Oke, jadi sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya bagian nomor 6. Aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur di mana user bisa melihat histori barang yang sudah terjual. Nah, untuk melihat histori barang yang sudah terjual, kita pertama-tama menuju ke bagian navigasi toko. Lalu setelah kita sampai ke bagian toko, kita mengklik bagian riwayat penjualan di bagian aksi ya. Nah, setelah itu kita akan melihat hasil riwayat penjualan kita selama ini. Nah, untuk codingannya kita ke bagian controllers di toko.php. Nah, di bagian ini ya, bagian public function detail penjualan. Nah, di bagian sini fungsinya adalah untuk menampilkan data yang terjual berdasarkan ID toko. Nah, dan akan dilihatkan di pembeli toko detail penjualan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.